Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial. Oke teman-teman YouTuber pemula, kembali lagi di sini ya. Saya akan membahas sebuah cara meningkatkan viewer dan juga cara meningkatkan subscriber khusus buat channel YouTuber pemula yang ingin membangun channel YouTube teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang sedang mencari trik secara instan ya untuk mendapatkan viewer ataupun juga subscriber, video ini tidak akan cocok untuk kalian simak ya, karena di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana cara membangun channel dengan cara yang benar dan masuk akal ya. Nah, seperti biasa juga channel tutorial akan memberikan review dan juga memberikan promosi channel YouTuber pemula secara gratis tentunya ya. Jadi mungkin buat kalian yang tertarik untuk mendapatkan promosi channel kalian secara gratis di sini, kalian bisa simak saja video ini sampai selesai agar kalian bisa memahami informasi apa yang akan saya bagikan di video kali ini. Kemudian kalian bisa ikuti syarat yang saya tuliskan di kolom deskripsi dan kalian bisa berikan komentar pada video ini. Nanti saya akan memilih salah satu channel untuk saya bantu review di video saya selanjutnya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, sekarang kita akan membahas ya channel miliknya Mbah Amar Family ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang memiliki kesamaan tipe konten ya seperti channelnya Mbah Amar Family ini, kalian pastikan untuk tetap menonton video ini agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi apa yang itu menjadi penyebab kenapa channel kalian masih sangat susah sekali untuk mendapatkan viewer dan juga subscribernya ya, serta hal apa yang perlu kalian lakukan ke depannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk channelnya Mbah Amar Family ini saat ini sudah mengumpulkan subscriber sebanyak 80 subscriber dari total video yang dibagikan di sini sebanyak 51 video ya. Oke, untuk usia channel ini ya, saat ini channel ini sudah bergabung pada tanggal 24 Januari tahun 2020. Artinya channel ini sudah berusia sekitar 3 tahun lebih ya. Nah, sama ya seperti channel-channel sebelumnya, channelnya Mbah Amar Family ini tidak ada deskripsi. Artinya channel ini tidak ada identitas ya. Apa sih yang diisi dari channel ini, membahas seputar apa sih channel ini gitu ya, apakah channel ini membahas seputar vlog atau dan lain sebagainya ya. Nah, ini tidak ada identitasnya. Sekarang kita masuk ke videonya. Nah, kalau kita lihat di sini teman ya, untuk video yang dibagian di channelnya Mbah Amar Family ini ya, ini masih seputar video yang mungkin bisa dibilang ini adalah konten-konten seputar konten-konten campuran lah ya, konten-konten campuran yang mungkin tidak masih belum jelas nih ya, masih belum jelas arahnya, apakah ini akan menceritakan seputar vlog atau apa gitu ya. Nah, karena di sini banyak ya seputar hal-hal yang mungkin ini memang merupakan kesehariannya Mbah Amar ini gitu ya di kampungnya. Kemudian beliau ini berinisiatif untuk merekam aktivitasnya kemudian dibagikan di channel ini. Nah, apakah ini salah teman-teman ya, dan apakah ini tidak boleh dilakukan oleh channelnya Mbah Amar ini gitu ya. Nah, di sini saya tidak mengatakan ini salah atau tidaknya gitu ya, tetapi di sini saya akan membahas kenapa channel ini masih sangat susah mendapatkan viewernya. Apa yang menjadi penyebab channel ini menjadi susah mendapatkan viewernya gitu ya. Nah, kalau menurut saya di sini teman-teman ya, yang pertama ya, kenapa channel ini masih sangat susah untuk mendapatkan viewernya ya, padahal usia channel ini kalau kita hitung ya ini sudah 3 tahun lebih ya. Dan sekarang kita lihat ya untuk video yang terlama, yang paling lama diupload di channelnya ini. Nah, channel ini mungkin ya mulai aktif untuk membagikan konten di channelnya ini mungkin dalam 1 bulan terakhir ya. Ini adalah video yang pertama ya yang dibagikan di channelnya ini dalam 1 bulan yang lalu. Entah Mbah Amar ini mungkin sebelumnya sudah pernah membuat konten, kemudian Mbah Amar ini hapus ya konten-kontennya, atau memang ini adalah video yang pertama di channelnya ini. Itu saya tidak bisa melihat ya, meskipun saya menggunakan social blade juga, saya itu tidak akan ditampilkan oleh social blade ya. Nah, tidak penting kapan Mbah Amar ini membagikan konten ya, kapan pertamanya membagikan konten, yang terpenting adalah isi dari konten yang dibagikan di channelnya ini ya. Apa sih, tentang apa sih konten-konten ini gitu ya, apa sih manfaatnya untuk penonton, atau apa sih hiburannya untuk penonton gitu ya. Nah, itu yang perlu kita ingat teman-teman ya, itu yang perlu kita ingat dalam setiap kita membuat konten. Apa sih manfaat dari video yang saya buat ini gitu ya. Nah, kita harus memikirkan itu ya, jangan asal membuat konten yang tidak ada manfaat ataupun juga tidak ada value untuk penonton kita, pasti video kita akan di close gitu ya. Nah, kecuali si pemilik channel ini memberikan informasi-informasi yang itu nantinya akan bisa menimbulkan manfaat untuk penontonnya. Sekarang kita coba ambil contoh ya untuk video yang ini saja deh ya. Nih, untuk video yang ini ya, kita sekarang coba ambil contoh ya. Di video ini dituliskan judul Jalan Dusun Mbah Amar Family yang mulai berdebu. Ya, sekarang kita coba play ya.
Nah, teman-teman mungkin yang penasaran dengan video ini, kalian bisa lihat ya video ini di channelnya Mbah Amar Family ini. Di video ini teman-teman ya, kalau secara keseluruhan ya, video ini tidak ada sesuatu hal yang menarik ya, tidak ada sesuatu hal yang menarik sehingga penonton yang begitu mengklik video ini atau mendapatkan rekomendasi dari video ini, mereka tidak akan menonton video ini dalam durasi yang panjang. Karena kenapa ya? Karena memang tidak ada informasi yang membuat penonton tertarik untuk menonton video ini. Video ini hanya direkam begitu saja, kemudian ya mungkin ada sedikit TikTok ya dari pemilik channel ini yang merekam video ini, ada sedikit percakapan-percakapan seperti itu, kemudian video ini dalam durasi 3 menit ini hanya merekam seperti itu saja, yang menunjukkan bahwa jalan ini sedang berdebu. Nah, apa yang akan menjadi manfaat untuk orang yang menonton video ini? Apa yang akan diambil dari video ini gitu ya. Nah, pastinya penonton ya teman-teman ya, yang begitu mengklik sebuah video, yang mengklik sebuah konten di YouTube ini gitu ya, mereka pastinya akan mencari informasi, mereka akan mencari manfaat, mereka akan mencari hiburan ya, tidak asal klik saja. Ya, kecuali itu yang mengklik itu adalah anak-anak yang itu mungkin lepas dari kontrol orang tuanya. Nah, seperti itu ya. Tetapi kalau orang-orang yang secara sadar untuk menontonnya, melihat video, menonton sebuah video di YouTube ini gitu ya, pasti mereka akan memiliki tujuan, apakah ingin mencari hiburan atau ingin mencari informasi. Nah, kalau konten yang seperti ini, yang pertama ya, kalau konten seperti ini, yang pertama itu siapa sih Mbah Amar ini? Nah, siapa sih Mbah Amar ini? Apakah beliau ini sudah cukup dikenal atau tidak? Nah, kalau kita yang belum pernah dikenal sama orang sama sekali gitu, yang kita yang tidak pernah dikenal orang sama sekali, kita bermaksud untuk membuat konten seperti ini dengan tujuan seperti ini, dan apa yang kita jadikan konten itu tidak memberikan rasa ketertarikan penonton untuk menonton video kita sama sekali gitu ya, itu akan susah teman-teman ya, itu akan susah sekali untuk meningkatkan performa video kita. Terkecuali kita memang belum dikenal oleh orang, kita belum mendapatkan banyak penggemar gitu ya. Ya anggaplah kita ini bukan siapa-siapa lah gitu ya. Tetapi kita membuat video yang mungkin bisa membuat orang lain tertarik untuk menonton video kita gitu ya. Nah, kita bisa saja menjadi viral. Seperti itu ya. Mungkin kita bisa membuat konten yang lebih kreatif, kita mungkin bisa membuat konten yang lebih inovatif seperti itu. Karena banyak loh teman-teman ya, banyak sekali orang-orang yang bukan siapa-siapa, yang orang-orang itu bukan tidak pernah dikenal sama sekali oleh orang-orang banyak gitu ya. Mereka bisa viral dengan kekreativitasan mereka gitu ya. Ada orang yang bisa viral dengan karyanya, mungkin dia memiliki skill dalam bernyanyi, kemudian dalam bermain musik, atau dalam hal apapun yang itu adalah menunjukkan skillnya sehingga mereka menjadi viral. Ya, nah rata-rata kita ini bukan siapa-siapa, tetapi untuk menjadi siapa-siapa, untuk menjadi orang mengingat siapa kita gitu ya, kita harus menunjukkan karya kita. Kita harus mengeluarkan karya kita. Meskipun karya kita tidak secara langsung kita tunjukkan ke depan kamera seperti ini gitu ya, kita tidak menonjolkan diri kita itu seperti apa, setidaknya kita mampu membuat karya. Apa sih karya kita yang akan kita pertontonkan ke penonton kita? Ya, seperti itu ya. Nah, mungkin teman-teman mengerti ya apa yang saya maksud gitu ya. Nah, kalau seperti ini saja, apa sih karyanya apa? Nilai edukatifnya apa? Kalau hanya mempertunjukkan video yang seperti ini saja gitu ya. Nah, ini untuk channelnya Mbah Amar ya. Tetapi ini tidak terkhusus untuk channelnya Mbah Amar ini saja. Untuk teman-teman semua yang saat ini sedang nonton video ini ya, pasti nih teman-teman memiliki kesamaan perlakuan seperti ini. Ya, teman-teman yang mungkin tidak ada ide untuk membuat channel seperti apa, untuk membagikan konten-konten seperti apa gitu ya. Tema channel teman-teman itu apa? Pasti masih banyak sekali teman-teman yang memang tidak memiliki ide ya. Tidak memiliki ide seputar topik apa sih yang akan kalian bahas di channel kalian. Nah, tetapi di sini teman-teman ya, saya akan mungkin memberikan sedikit memberikan sedikit gambaran atau memberikan sedikit ide ya mungkin buat teman-teman semua, termasuk juga untuk channelnya Mbah Amar Family ini. Kalau kita lihat teman-teman ya dari channelnya, sekarang coba kita lihat masuk ke channelnya ya. Kita masuk ke channelnya Mbah Amar ini. Nah, kalau kita lihat ya secara potensi dari video-video yang dibagikan di channelnya ini, kira-kira kalau memang Mbah Amar ini tidak memiliki ide yang tepat untuk mengembangkan channelnya ini gitu ya, untuk membuat video-videonya ini ditonton oleh banyak orang ya, Mbah Amar ini boleh mencoba ya untuk menggunakan video jalur short seperti ini. Nah, lantas pertanyaannya,
untuk membuat video short ini untuk konten apa sih Bang, misalkan seperti itu ya, apa yang akan dibahas di channel ini gitu ya, konten-konten short yang seperti apa yang bisa difokuskan di channel ini gitu ya. Nah, kita kan bisa lihat di sini teman-teman ya, ini kan banyak sekali konten short, tetapi ada konten seputar kucing nih ya. Nah, ini kan kucing nih, ada teman-teman ya nih, kita bisa lihat nih, ini kucing ya. Nah, ini kucing. Kalau untuk konten kucing ini, coba kita lihat ya untuk ya video yang paling populer ya. Nah, ini secara dasar saja ya, secara dasar saja untuk pemilihan tema ya. Kalau memang teman-teman ataupun Mbak Amar ini memang tidak memiliki ide untuk menentukan tema ataupun topik ya yang akan dibahas di channel ini. Nah, kalau kita lihat di sini teman ya, untuk video yang paling banyak mendapatkan view-nya ya, ini secara dasar dulu ya. Secara dasar ini video seputar kucing. Nah, mungkin teman-teman yang memiliki kucing ataupun juga Mbah Amar ini memiliki kucing ini gitu ya, tidak ada salahnya untuk membuat channel ini yang dibagikan itu seputar kucing ini saja dulu gitu ya. Nah, seputar kucing ini saja. Lah, bagaimana Bang caranya untuk membuat konten kucing ini? Nah, teman-teman, kucing ini mungkin bisa direkam ya. Mungkin kucing ini bisa diajak bermain gitu ya. Kemudian direkam, sambil direkam dengan posisi kamera berdiri ya. Posisi kamera berdiri seperti ini ya, nih seperti ini. Nah, direkam mungkin bisa dalam 1 menit saja. Untuk rekaman 1 menit itu bisa dijadikan, bisa dipotong-potong menjadi 10 konten. Nah, konten itu yang bisa dibagikan di sini. Upload nih, asal rutin. Upload setiap hari 10 konten, setiap hari 10 video. Padahal merekamnya cuma 10 menit saja mungkin gitu ya. Atau mungkin bisa merekam 1 menit, bisa dijadikan 6 video. Ya, bisa dijadikan 6 video ya. Mungkin dalam satu video itu buat sajalah untuk 10 detik saja lah ya. 10 detik masing-masing video. Nah, karena ini merupakan konten short, jadi tidak perlu yang panjang-panjang ya untuk konten short seperti ini. Durasi terpanjang adalah durasi 1 menit. Nah, bagikan saja konten-konten seputar kucing seperti ini kalau memang sudah kehabisan ide. Ya, tetapi teman-teman ya, kalau kita lihat untuk video yang ini nih, biasanya teman-teman ya, kalau di perkampungan seperti ini ya, setahu saya ini banyak sekali orang-orang ya, tetangga-tetangga yang memelihara sapi ya. Peliharaan sapi yang itu biasanya diliarkan, yang gimana ya, sapi yang itu tidak dikandangkan gitu loh. Yang biasanya sapi itu diliarkan, dilepas di kampung-kampung itu. Sapi yang berjalan berkeliaran di kampung-kampung lah gitu ya, yang bergerombol kemudian mereka berkeliaran untuk mencari makan seperti itu ya. Nah, itu kan biasanya banyak teman-teman ya untuk di perkampungan-perkampungan gitu ya. Nah, teman-teman mungkin bisa menjadikan ide ya dari sapi tersebut untuk dijadikan konten. Nah, bagaimana Bang caranya? Sedangkan itu bukan sapi kita gitu ya. Tidak masalah. Kalian izin terlebih dahulu ke pemilik sapinya gitu ya untuk membuat konten sapi yang dimiliki tadi. Ya, sapi sepemiliknya tadi. Bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya itu seperti ini, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini, teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau lihat ke channelnya Bingkeng TV ini ya. Nih, Bingkeng TV ini, teman-teman ya, rata-rata untuk keseluruhan video yang ada di channelnya ini video seputar rekaman sapi. Rekaman sapi yang bergelombolan seperti ini. Ya, nih, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa langsung masuk ke channelnya Bingkeng TV seperti ini. Kalian lihat, kalian perhatikan bagaimana konten-konten ini dibuat. Ya, bagaimana konten-konten ini diproduksi seperti itu ya. Nah, bagaimana cara orang ini membuat konten ini? Konten ini hanya dibuat dengan rekaman sapi yang sedang berjalan seperti ini, rekaman sapi yang sedang bergelombolan seperti ini ya, kemudian ada suara-suara sapinya gitu ya. Ini original ya, tanpa adanya suara efek-efek gitu ya, suara tambahan musik itu tidak ada. Ini murni suara sapi yang sedang berjalan, sapi yang sedang bersuara gitu ya. Nah, ini murni. Nah, ini teman-teman ya, bisa teman-teman jadikan ide. Ya, kalau memang teman-teman kehabisan ide nih untuk membuat konten. Ya, jadi untuk sukses di YouTube ini kita tidak harus show up seperti ini ya. Kita tidak harus on cam seperti ini. Kita tidak harus tampil di depan kamera seperti ini. Kita bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Kalau kita memiliki ide untuk kita jadikan konten, itu akan jadi konten. Nah, permasalahannya kita tidak memiliki ide. Kita stuck, apa sih yang akan kita jadikan konten? Kan seperti itu. Kebanyakan kita sebagai YouTuber pemula itu bukan kita tidak mampu untuk membuat konten, tetapi kita tidak memiliki ide untuk membuat konten seperti itu ya. Nah, ini contoh teman-teman, ini sebuah contoh buat teman-teman yang penasaran ya untuk bagaimana ya cara untuk membuat konten sapi seperti ini. Kalian bisa masuk ke channelnya Bingkeng TV ini. Kalian lihat deh ya, nih, rekam selama 10 menit ya. Sehari itu teman-teman bisa mendapatkan 10 video pun bisa teman-teman ya, kalau teman-teman merekam minimal 10 menit
gitu ya untuk sapinya. Kemudian teman-teman merekam, katakanlah teman-teman merekam setengah jam deh ya, setengah jam saja teman-teman rekam ya secara nonstop, ataupun ya teman-teman ingin mengambil gambarnya itu selama setengah jam saja. Dalam setengah jam itu teman-teman sudah dapat 3 video ya kalau teman-teman bagi dalam 10 menit ya. Nah seperti itu. Nah tinggal bagaimana cara kalian membaginya saja. Nah ini teman-teman ya, ini menjadikan ide, ini menjadikan peluang. Ternyata untuk konten sapi seperti ini ternyata banyak nih peminat penontonnya ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk 4 hari yang lalu video ini ditonton 34.000 kali ya. Kemudian nih ya, untuk video yang paling populer kita lihat di sini ya, nih teman-teman ya, 3 tahun 9,1 juta ya, nih 2 tahun 6,2 juta. Ini luar biasa teman-teman ya untuk perolehan view-nya. Ternyata hanya konten seperti ini saja bisa mendapatkan cuan teman-teman ya. Nah padahal ini bukan sapi kita. Kita tidak perlu memiliki sapi ini gitu loh. Tetapi kita bisa mendapatkan hasil dari sapi yang dimiliki oleh orang lain seperti ini hanya dengan bermodalkan kamera handphone. Mau teman-teman terlihat lebih profesional dan hasil gambarnya yang lebih bagus ya kalian bisa membeli kamera yang profesional. Ya, nah tinggal bagaimana kita menciptakan ide, dan semoga video ini bisa menjadikan ide buat kalian gitu ya. Semoga di sini kalian bisa mendapatkan ide. Oh ternyata benar juga ya. Padahal di tetangga saya punya sapi loh seperti ini. Nah mulai besok ataupun mulai sekarang kalian bisa memanfaatkan untuk kalian rekam. Kalian buat channelnya, kalian rekam, kalian bagikan ke channel kalian. Ya, nah. Jangan mudah putus asa, jangan begitu mengupload 3 video, 4 video, 5 video, kalian sudah putus asa, kalian sudah bertanya-tanya, kalian sudah mengeluh, kenapa video ini tidak mendapatkan view, ya, kalian upload saja videonya, kalian teruskan saja untuk mengupload, toh juga kalian tidak memiliki modal kan, untuk membuat konten seperti ini. Hanya bermodalkan kamera handphone saja, kalian tidak perlu mempunyai sapinya, kalian tidak perlu, asal kalian mampu membuat kontennya saja, itu saja modalnya. Ya, nah seperti ini teman-teman ya. Nah untuk bagaimana proses pembuatannya, kalian bisa langsung saja untuk menonton video ini. Di sini saya tidak bisa memplay video ini ya, karena nanti pasti akan terkena klaim hak cipta. Jadi kalian yang penasaran, kalian bisa langsung tonton saja video-video di channelnya Bingkai TV ini. Perolehan subscribernya seberapa banyak? Sudah mencapai 316.000 ya. Perolehan untuk subscriber yang diperoleh di channel ini. Nah kemudian ya, kalau kita kembalikan lagi ke channelnya Mbah Amar ini tadi, kalau memang ingin membahas konten seputar kucing, apakah bisa? Ya bisa ya teman-teman ya. Nah kita bisa lihat di sini ya, nih untuk channel miliknya Republic of Cat ini ya, nih Republic of Cat ini hanya membahas seputar kucing-kucing saja ya. Nah intinya yang terpenting adalah kalian harus konsisten ke satu topik. Kalau kalian membahas kucing, ya kucing saja. Jangan membahas seputar anak kalian. Kalian jangan memasukkan video seputar kalian lagi jalan-jalan. Jangan. Kalau kalian ingin membahas seputar kucing, fokuskan seputar kucing saja. Ini contohnya. Ya, nih channel ini seberapa besar sih channel ini? Nih 862.000 subscribernya. Nah untuk viewnya bagaimana? Sekarang kita lihat ya. Untuk viewnya nih, video yang terbaru ya diupload, bisa dikatakan terbaru, ini sudah mendapatkan view sebanyak 40.000 kali, 60.000, ini 8.000 ya. Kemudian view yang paling populernya lah ya, kita lihat ya di sini ya. Nih view yang paling populer pun teman-teman ini masih seputar kucing, 24 juta. 24 juta dari konten kucing seperti ini saja. Nah pertanyaannya lagi nih, saya tidak memiliki kucing yang bagus bang, saya tidak memiliki kucing yang mahal, sehingga nanti apakah mungkin kucing saya bisa ditonton oleh orang? Pastikan saja kita untuk rutin mengupload video kita, biarkan YouTube yang menentukan target penonton video kita. Yang terpenting tugas kita adalah kita harus konsisten untuk membuat konten, dan konten itu harus satu topik, satu tema seperti ini. Ya, nah kalau teman-teman masih ragu, aduh gimana ya, kalian bisa lihat deh dari contoh channel-channel yang sudah besar seperti ini. Nih ya, ini hanya kucing kampung ya, ini hanya kucing kampung saja. Dan bagaimana cara membuatnya? Ini hanya direkam seperti ini saja. View-nya berapa? Jutaan. Ya, nah mungkin buat kalian ini sebenarnya teman-teman ya, kita sebagai YouTuber pemula ini bukan kita tidak bisanya untuk membuat konten ya, seperti yang saya bilang tadi ya, bukan tidak bisanya kita membuat konten, bukan tidak bisanya kita mendapatkan penghasilan dari YouTube ini, tetapi kita tidak memiliki ide, kita tidak memiliki gambaran bagaimana sih cara membangun konten ini. Karena kenapa ya? Karena kekurangan informasi kita.
kita kurang informasi, kita kurang referensi untuk membuat konten itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi ini merupakan peluang, mau itu untuk channelnya Mbah Amar ini tadi, ataupun juga buat teman-teman semua yang saat ini mungkin masih berjuang mendapatkan subscriber dan juga viewer ya. Nah, kalau kalian saat ini masih berfokus ke channel kalian yang saat ini sekalian kelola ya, tetapi channel tersebut masih susah sekali untuk berkembang, kalian bisa memanfaatkan ide-ide yang seperti ini ya. Nah, jadi jangan kalian itu yang menganggap begitu menonton sebuah video yang itu tidak mengarahkan kalian ke trik-trik yang secara instan, kalian akan menganggap video itu adalah video yang hoax, video yang tidak bermanfaat, video yang hanya ngoceh-ngoceh doang gitu ya. Nah, karena banyak nih ya, banyak sekali para subscriber saya, entah itu mereka memang sudah memberikan subscribe atau tidak ke channel saya ini, yang memberikan komentar yang tidak ada manfaatnya, tidak bermanfaat, ini hoax lah, segala macam lah, tidak bisa ini cuman omong doang lah, seperti itu ya. Ini banyak sekali ya, banyak sekali para netizen yang memberikan komentar seperti itu. Tetapi kan di sini tujuan saya adalah untuk mengajak dan membimbing kalian. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di video-video saya sebelumnya ya. Saya ini sebenarnya memberikan bimbingan tidak hanya melalui video seperti ini saja loh. Ya, banyak orang-orang yang sudah bergabung dalam grup Telegram saya, dan banyak juga di antara mereka yang sudah sukses, sudah mendapatkan penghasilan. Ya, jadi di sini saya tidak hanya sekedar omong doang. Ya, memang saya tidak mempublikasikan ya untuk kelas online saya, karena memang saya saat ini sedang kewalahan juga ya untuk menangani beberapa anggota saya, untuk member saya. Nah, saya harus memfokuskan member-member saya yang saat ini sedang bergabung dengan grup saya terlebih dahulu ya. Nah, tetapi teman-teman ya, di sini saya tidak hanya omong kosong. Ini buktinya loh ya. Ini buktinya. Kalian bisa mendapatkan ide-ide yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian dari menonton video ini. Makanya untuk mengembangkan channel, untuk meningkatkan viewer dan juga subscriber itu tidak hanya dengan menggunakan cara-cara yang instan, semacam kalian menggunakan aplikasi, kalian menggunakan situs website, atau bahkan kalian membeli subscriber, membeli jam tayang. Itu akan beresiko sekali. Karena kenapa? Karena YouTube ini dikelola oleh orang-orang yang pintar ya. Jadi jangan kalian tertipu oleh trik marketing yang mengajak kalian untuk menggunakan cara-cara seperti itu ya. Nah, mungkin informasi ini bisa bermanfaat buat channelnya Mbah Amar Family, bisa bermanfaat juga buat kalian yang sedang menonton video ini. Saya berharap kalian bisa meninggalkan komentar kalau dirasa video ini bisa memberikan manfaat buat kalian ya. Nah, untuk kalian yang mungkin tertarik untuk memberikan dukungan buat channelnya Mbah Amar Family ini, kalian bisa masuk ke channel Mbah Amar Family seperti ini ya. Kemudian kalian bisa berikan subscribe seperti ini. Nah, untuk kalian yang saat ini sedang berjuang mengembangkan channel YouTube kalian, saya doakan usaha kalian tidak akan pernah dikhianati oleh hasil ya. Seberapa keras usaha kalian, hasilnya akan segera kalian dapatkan dengan hasil yang baik tentunya ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan review seperti ini dan juga promosi secara gratis tentunya ya di channel tutorial ini, kalian bisa ikuti syarat yang saya tuliskan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.